ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أما بعد، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia di tempat, di hari dan waktu yang penuh keberkahan ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan semua perintahnya yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara itulah ketakwaan kita mengalami peningkatan dan perbaikan. Selanjutnya selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan semua ritual ibadah kita sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ilmu merupakan tolak ukur yang dengannya segala ucapan, perbuatan dan keadaan diukur dan ditimbang. Ia juga menetapkan hukum yang akan membedakan antara keraguan dan keyakinan, antara jalan yang melenceng dan yang lurus, serta antara hidayah dan kesesatan. Dengan ilmu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, mengingatnya, mentauhidkannya, memujinya, mengagungkannya, dan dengannya pula orang yang ingin sampai pada tujuan yang ingin dicapainya. Dan melalui pintu ilmu inilah orang-orang untuk menuju jannahnya dan masuk ke dalam surga. Dengan ilmu kita mengenal syariat dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita membedakan halal dan haram. Dengannya pula kita menyambung tali silaturahim di antara kita. Karena ilmu kita mengetahui apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dengan memahami dan mengikuti ilmu
kita akan segera sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah ilmu sebagai imam, sedangkan amal adalah makmumnya. Dialah pemimpin, sedangkan perbuatan adalah pengikutnya. Dialah teman di saat kita kesendirian. Dialah yang mengajak kita bicara di saat kita kesepi. Dialah yang menghibur kita di saat kita dalam kegalauan, yang membuka tabir kerancuan dan kesesatan di mana tak akan ada seorang pun yang akan merasa fakir saat ia lebih mengutamakan untuk mengumpulkan kekayaan ilmu itu. Dan ilmu tidak akan hilang bagi mereka yang telah mengamalkan dan juga mengajarkan pada orang-orang. Lain halnya dengan harta benda. Menuntut ilmu, mudzakarah ilmu adalah laksana bertasbih. Membahasnya adalah laksana jihad. Mencarinya adalah ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berinfak untuknya adalah sedekah. Mempelajarinya adalah amal yang menyamai siam dan qiyam. Dan kebutuhan seorang terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi jika seseorang melakukan sesuatu tanpa mengetahui cara dan ilmunya tentang apa yang ia akan lakukan? Maka pasti kerusakan yang akan dia dapat dan sangat sedikit kebaikan yang ia akan peroleh. Sebagai contoh kecil, jika seseorang ingin pergi ke sebuah tempat, Surabaya misalnya, dan dia belum pernah pergi ke sana dan bahkan belum pernah melakukan perjalanan jauh sebelumnya, akan tetapi dia tidak mencari tahu dan bertanya kepada orang-orang yang memang sudah mengetahui akan hal itu. Kemudian dia dengan percaya dirinya ia langsung bergegas pergi tanpa mencari tahu dan tanpa bertanya kepada siapapun berbagai macam hal karena mungkin bisa gengsi dan sok tahu, dan bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu atau petunjuk jalan. Dan ternyata kendaraan yang ia naiki ke arah Sumatera misalnya, maka bisa diyakini bahwa dia tidak akan sampai ke Surabaya walaupun dia yakin bahwa nanti akan sampai ke Surabaya. Inilah sedikit logika apa jadinya jika seseorang muslim yang melakukan ibadah tetapi tidak mengetahui ilmunya. Artinya setiap langkah apapun yang kita lakukan setiap saat haruslah berdasarkan ilmu. Memulai masalah yang paling kecil, apalagi urusan yang paling urgent seperti ibadah, tanpa ilmu maka pekerjaan akan sulit dan bahkan jauh dari harapan. Dan jika kita tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya, yaitu agar kita bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui tentang hal sesuatu. Dan ilmu yang mengharuskan kita untuk mengetahuinya, maka bagi kita harus mencari, mempelajari, memahami serta mengamalkannya, walaupun kita sendiri tidak tertarik dengan ilmu tersebut. Kita mempelajari ilmu, terutama ilmu syariah, tidak menunggu kita tertarik dengan ilmu tersebut, karena ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari, kita pahami dan langsung kita amalkan. Seandainya kita mempelajari ilmu-ilmu yang hanya karena kita tertarik dengannya, maka sangat banyak ilmu yang nanti akan kita abaikan. Padahal ilmu itu adalah terkait dengan ibadah misalnya, dan kita tidak tertarik dengannya sehingga kita tidak mencarinya. Maka dalam hal ini, suka ataupun tidak suka,
kita senang ataupun kurang senang terhadap ilmu itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mencarinya, memahaminya, dan nanti yang mengamalkan sesuai dengan dia ketahui, maka bagi seorang muslim hukumnya wajib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, talabul ilmi fardhun. Sesungguhnya menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, setiap individu muslim hukumnya adalah wajib. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ilmu merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia, khususnya bagi setiap individu muslim. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, kebutuhan ilmu bagi manusia, seorang muslim, melebihi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. Maka beliau mengatakan, an-nas ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarabi, lianna ar-rajulu yahtaju ila ta'ami wa syarabi fil yawmi marratan aw marrataini, wa hajatuhu ila ilmi bi'adadi anfasihi. Manusia lebih membutuhkan ilmu tentang agamanya dibanding makan dan minum, karena seseorang dalam sehari hanya membutuhkan makan dan minum 1 atau 2 kali saja, sedangkan ia membutuhkan ilmu untuk mengetahui agamanya ini dalam setiap helaan nafasnya. Dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, talabul ilmi afdhalu min sholatin nafilati. Orang mencari ilmu tentang agamanya itu akan lebih utama dibandingkan sholat nafilah atau sholat sunnah. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dengan sangat jelas, bagi orang yang keluar dari rumahnya dan diniatkan untuk menuntut dan mencari ilmu, maka dia sudah berjalan sama pahalanya dengan jihad fi sabilillah hingga ia pulang ke rumahnya. Sabda beliau, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dan diniatkan untuk mencari ilmu, maka sesungguhnya ia dalam perjalanan fi sabilillah hingga ia pulang kembali ke rumahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia ini dikarenakan 2 hal. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam ayat ini sangat jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah dan pasti di sisi sesama manusianya dikarenakan 2 hal. Yang pertama dikarenakan imannya, dan yang kedua karena ilmunya. Dan tentunya ulama sepakat bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang dapat meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ilmu lainnya yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Dengan kata lain, mafhumul mukhalafah dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan derajat manusia jika tidak ada kedua syarat tersebut. Dan bahkan jika ada yang pertama tetapi tidak ada yang kedua, maka derajat ini pun juga tidak ia dapatkan. Artinya Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu, bukan orang-orang yang berpangkat tinggi, berharta banyak, idola semua orang dan sebagainya. Sehingga sangat rugi bagi orang-orang yang terperdaya dengan jabatan, harta, dan popularitas di dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah, dalam mencari dan menuntut ilmu biasanya seseorang mengalami beberapa fase. Di antaranya, fase yang pertama biasanya orang akan merasakan at-takabbur, merasa sombong. Dan memang sifat inilah yang muncul di saat seseorang baru awal mengetahui tentang sesuatu, terutama masalah syariat. Fase ini sangat rawan bagi penuntut ilmu, karena sangat gampang menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang baru ia ketahui, dan merasa paling bisa, paling mengetahui, dan bahkan merasa paling hebat. Dia merasa menjadi orang yang paling tahu, dan yang lainnya bodoh, tidak seperti dia. Maka para ulama memberikan nasihatnya kepada kita penuntut ilmu, seseorang tidak boleh berhenti menuntut ilmu dalam fase ini, karena dapat membahayakan dirinya sendiri, orang lain, dan bahkan agamanya. Kemudian jika ia terus menuntut ilmunya, mencari ilmunya, mendalaminya, memahaminya, serta mengamalkannya, maka ia akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu fase at-tawadhu'. Dalam tahap ini, penuntut ilmu sudah mulai menyadari akan apa yang sudah ia peroleh. Mereka menyadari ternyata belum seberapa dengan ilmu yang ia dapatkan, sehingga ia mulai menyadari akan kekurangannya dan mulai berkurang kesombongannya, bahkan mulai tidak menampakkan ilmunya di khayal ramai, dan mulai merasa bahwa masih banyak orang yang lebih hebat darinya, lebih pandai daripadanya. Maka dalam hal ini puncak dari ketawadhu'an adalah ia merasa lebih rendah daripada orang lain. Dan inilah yang telah disampaikan oleh ulama Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, qimmatut tawadhu', puncak dari ketawadhu'an menurut beliau adalah an takhruja min manzilika wa la talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Menurut beliau Al-Hasan Al-Basri mengatakan, puncak dari ketawadhu'an seseorang adalah jika engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim kecuali engkau mendapatkan bahwa ia lebih utama dibanding dirimu. Atau dengan kata lain, illa ra'aita annahu khairan min. Atau dengan kata lain, tidak keluar rumah kecuali engkau mendapatkan seseorang dan kamu merasakan bahwa dia adalah lebih baik daripada kita. Dalam tahapan ini, jika penuntut ilmunya terus bersungguh-sungguh, terus mendalami dan memahami serta mengamalkan ilmunya, maka sampailah pada tingkatan yang paling tinggi. Inilah tingkatan para ulama salafus saleh, yaitu alima annahu lam ya'lam syai'a. Mereka akan menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa, belum mengetahui apa-apa. Walaupun orang memandang dia sudah pandai, tetapi dirinya merasa bahwa ilmu yang dia miliki belum seberapa. Dan inilah tingkatan para ulama yang sudah sampai pada tingkatan di mana mereka akan mengejar dimanapun ilmu itu berada, walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, mengeluarkan harta yang tidak sedikit dan bahkan tenaga serta nyawa sebagai taruhannya, karena mereka menyadari dan mereka haus akan ilmu syariat. Dan mereka menyadari ada ilmu yang ia peroleh sebenarnya belum seberapa dibanding ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diibaratkan setetes air di samudera yang luas. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama menuntut ilmu, belajar, dan apabila telah paham apa yang sudah kita pelajari, maka segera amalkan dan jangan ditunda-tunda.
karena tidak tahu lagi kapan kita menghadap Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin esok masih bisa menghirup udara segar sebagaimana hari ini. Ilmu akan menjadi bumerang jika hanya dimiliki tetapi tidak diamalkan. Dan orang yang bertahan dengan kebodohan, artinya tidak ada usaha untuk belajar, maka ia akan menyesal di akhirat nanti. Karena ibadah-ibadah yang ia lakukan, bahkan setiap apapun yang dia lakukan, maka akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melakukan sesuatu ibadah, apapun ia lakukan, yang tidak berdasarkan ilmunya, maka kesalahan yang ia peroleh lebih besar daripada kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengannya memudahkan kita insyaallah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasala al-'ainu bi nadhari mawdin bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.